Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu Wali Murid SD, SMP, SMA Fatih Bilingual School di acara POP tahun 2021. Parent Orientation Program atau POP merupakan salah satu bentuk pengenalan program sekolah pada para wali siswa. Tahun ini, POP diadakan secara daring yang disiarkan secara live melalui YouTube dan dirangkum dalam 14 topik. POP akan menjelaskan secara rinci menyeluruh program-program penunjang kegiatan belajar mengajar baik selama online learning maupun offline learning di sekolah. Dengan adanya POP, pihak sekolah dan orang tua dapat bekerja sama lebih erat dalam mendidik para siswa untuk menjadi insan-insan terbaik penerus bangsa Indonesia. Tujuan POP adalah membangun sinergi positif antara wali siswa dan sekolah sehingga tercipta atmosfer yang lebih baik bagi para siswa untuk selalu belajar dan berkembang ketika di sekolah maupun di rumah. Baik Bapak Ibu, sesi kali ini kita akan membahas tentang program Tahsin dan Tahfiz Quran atau TAQ di SD, SMP, dan SMA Fatih Bilingual School yang akan disampaikan oleh Miss Elviana dan Bapak Maradona Sihombing. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan sedikit profil pemateri kita hari ini. Pemateri pertama yaitu Miss Elviana. Beliau menempuh pendidikan di YIN Ar-Raniri pada jurusan Manajemen Dakwah. Saat ini sedang melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah jurusan Agama Islam. Dan beliau bertugas sebagai guru agama untuk SD Fatih Bilingual School, sekaligus merangkap sebagai koordinator TAQ dan program diniyah di SD Fatih Bilingual School. Pemateri yang kedua yaitu Bapak Maradona Sihombing, berasal dari Sumatera Utara. Beliau menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, pada Fakultas Syariah dan Kanun Jurusan Syariah Islamiyah. Saat ini bertugas sebagai guru bahasa Arab untuk SMP dan SMA Fatih Bilingual School, sekaligus merangkap sebagai pembina OSIS, wali kelas, serta koordinator TAQ SMP dan SMA Fatih Bilingual School. Adapun pengalaman beliau di bidang Al-Quran yaitu karantina daurah tahfiz Al-Quran selama 2 bulan di Kena, Mesir. Memperoleh sertifikat kelulusan tahfiz Al-Quran dari Kuttab Tahfiz Kena, Mesir. Mengikuti tahsin Al-Quran hingga memperoleh sanad tahsin dari Makuro, Mesir. Memperoleh predikat mumtaz istimewa pada daurah tahsin Makuro, Mesir. Memperoleh sanad matan Al-Jazariyah dari Makuro, Mesir. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita dengarkan pemaparan dari pemateri kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, dalam sesi ini saya akan menyampaikan program Tahsin dan Tahfiz Al-Quran yang ada di Sekolah Fatih Bilingual School. Tahsin dan Tahfiz Al-Quran biasa kita singkat dengan TAQ. Di sini siswa-siswi diharapkan untuk ikut dalam program TAQ ini sesuai dengan jadwal dan hari yang sudah ditentukan. Sedangkan pengajarnya sendiri berasal dari dalam maupun luar dari sekolah SD Fatih Bilingual School. Adapun program ini bukan hanya sebagai program tambahan di SD, namun sebagai mata pelajaran wajib yang harus diikuti oleh seluruh siswa SD. TAQ adalah pembelajaran Al-Quran yang didasarkan pada kurikulum yang disusun oleh sekolah sebagai acuan pelaksanaan dengan harapan pembelajaran dapat terukur. TAQ itu sendiri terbagi dalam 2 kategori. Yang pertama yaitu tahsin, yaitu bertujuan mengantarkan peserta didik memiliki kemampuan membaca Al-Quran dengan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang kedua, tahfiz, bertujuan mengantarkan peserta didik memiliki hafalan Al-Quran yang baik. Apa tujuan TAQ di SD Fatih Bilingual School? Yang pertama adalah mampu melahirkan generasi Qurani yang cinta dengan Al-Quran, mampu menyelesaikan target TAQ sebelum tamat sekolah, menumbuhkan sikap penting terhadap kelancaran membaca dan menghafal Al-Quran, menumbuhkan kesadaran siswa agar membiasakan membaca dan menghafal Al-Quran. Adapun target pencapaian tahsin di SD adalah mengenal dan hafal nama-nama huruf hijaiyah serta mengucapkan dengan baik
dan sesuai dengan makhrajnya. Kemudian membaca huruf hijaiyah itu dengan berbaris fathah, kasrah, dan dhammah, serta membunyikan bacaan huruf hijaiyah itu dengan benar. Membaca huruf hijaiyah sebelum dan sesudah disambung, bacaan sambung, serta membaca bacaan mad asli berbaris fathah, kasrah, dan dhammah. Untuk target pencapaian tahfiz di tahun 2021-2022, kita mempunyai program khusus untuk kelas 1 sampai kelas 3 di tahun ini, yaitu minimal siswa tersebut hafal 5 juz sampai siswa tersebut tamat dari SD. Sedangkan untuk program lama, untuk siswi kelas 4 sampai kelas 6, target kita minimal hafal 1 juz, yaitu juz 30. Target ini tidak akan tercapai jika tidak ada dukungan dan motivasi dari orang tua, dari rumah juga. Harapan kami setelah kita tentukan target dari sekolah ini, adanya kerjasama yang baik antara orang tua, guru, dan pihak sekolah juga. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, untuk program baru siswa di tahun ini kelas 1 itu diajarkan pengenalan tahsinnya terlebih dahulu. Barulah dilanjutkan dengan siswa ketika di kelas 2 memasuki hafalan juz 30. Ketika di kelas 3 hafal juz 29, dan ketika kelas 4 hafal juz 1, kelas 5 juz 2, dan kelas 6 juz 3. Sehingga begitu tamat dari SD, siswa yang program baru tadi, program khusus tadi, mampu mencapai targetnya 5 juz. Namun untuk kelas 4 sampai kelas 6 masih menggunakan program lama, yaitu kelas 4 hafal juz 30, 1 juz, sebanyak 13 surah minimal, dan kelas 5 minimal 19 surah dari juz 30, kelas 6 minimal 37 surah dari juz 30, sehingga kelas 4 sampai kelas 6 ini untuk berdasarkan tahun pendidikannya, berdasarkan tahun ajarannya, sudah bisa mencapai target 1 juz tersebut. Untuk sasaran TEQ itu sendiri, yang pertama itu makharijul huruf. Siswa harus mengenal terlebih dahulu makharijul hurufnya, tempat keluar hurufnya, ya, kemudian sifat-sifat huruf, tajwid. Ketika 3 sasaran TEQ ini sudah tercapai, barulah siswa itu masuk ke dalam level 4, ya, yaitu tahfiznya. Desain pembelajaran TEQ di sekolah Fatih, yang pertama itu terfokus pada siswa, karena siswa dibagi dalam beberapa kelompok dan hanya terdiri dari 4 atau 5 siswa, maka pembelajaran lebih terarah dan terfokus pada siswa dalam kelompok itu sendiri. Kita memiliki juga pendekatan jilid untuk tahsinnya, dimulai dari bacaan iqra'nya sampai materi-materi yang ditambahkan oleh ustadz maupun ustazahnya. Kemudian pendekatan target untuk tahfiznya. Dan yang ketiga yaitu klasikal baca simak. Klasikal baca simak ini karena langsung dipandu oleh guru yang mengajar TEQ tersebut di dalam kelompoknya, sehingga lebih terarah dan terukur. Dan yang keempat, desain pembelajaran TEQ itu adalah talaki, musyafahah, dan mutaba'ah terpimpin. Di SD kita menggunakan metode pembelajaran tahfiz, yaitu yang pertama metode musyafahah. Dalam metode musyafahah ini guru membaca, kemudian murid mendengarkan, dan sebaliknya murid membaca dan guru mendengarkan. Jadi lebih dekat hubungan antara ketika hafalan antara guru dengan siswanya. Kemudian metode takrir. Metode takrir ini adalah guru membacakan ayat yang mau dihafal di depan anak-anak dengan makhraj dan tajwid yang sesuai dan bagus dan benar. Setelah itu anak disuruh untuk menirukannya di depan teman-temannya.
Dan yang ketiga, metode yang kita terapkan di SD juga metode mutaba'ah. Metode mutaba'ah ini anak disuruh menghafal mandiri sebab kita sudah percaya bahwa anak tersebut mampu dalam bacaannya. Namun menghafalnya bukan di sekolah tetapi di rumah. Kemudian ketika esoknya atau sesuai dengan hari yang sudah ditentukan, siswa tersebut menyetor hafalannya kepada guru dan guru mencatat hafalan tersebut. Ini adalah contoh metode menghafal di SD Fatih Bilingual School. Yang pertama, metode takrir, yaitu mengulangi ayat yang sudah dihafal. Diulangi beberapa kali sampai siswa tersebut mencapai hafalannya. Kemudian metode tadwin, yaitu menyalin ayat yang akan dihafal. Melalui tulisan, siswa tersebut bisa menghafal yang dikerjakan oleh siswa tersebut. Kemudian metode tamsil, yaitu memperagakan ayat yang akan dihafal, ayat per ayat sehingga dia mampu menghafal dengan baik dan mudah. Semua catatan hafalan siswa itu dicatat dalam sebuah buku hafalan ataupun catatan pada guru tersebut. Dan di akhir semester, siswa diberikan apresiasi atau penghargaan baik berupa sertifikat maupun bingkisan oleh guru yang bersangkutan di kelompoknya setelah adanya penilaian-penilaian tersendiri di akhir semester tersebut. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada POP kali ini dalam sesi TEQ di SD Fatih Bilingual School. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wasallam ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, kali ini izinkan saya untuk memaparkan program tahsin dan tahfiz Al-Quran atau TAQ untuk tingkat SMP dan SMA Fatih Bilingual School sebagai berikut. TAQ adalah pembelajaran Al-Quran didasarkan pada kurikulum yang disusun oleh sekolah sebagai acuan pelaksanaan dengan harapan pembelajaran dapat terukur. Dengan TAQ ini, siswa diharapkan dapat untuk membaca Al-Quran dengan sebaik mungkin dan mampu menghafalkan Al-Quran sesuai dengan yang ditargetkan. TAQ terbagi di dalam dua program, yaitu pertama tahsin dan yang kedua adalah tahfiz. Untuk program tahsin bertujuan untuk mengantarkan peserta didik, kali ini untuk SMP dan SMA, agar dapat membaca Al-Quran secara tartil dan sesuai dengan tajwid Al-Quran. Sementara untuk program tahfiz bertujuan mengantarkan peserta didik untuk menghafalkan Al-Quran minimal 3 juz dalam 1 tahun. Dengan demikian, siswa ketika selesai dari SMP maupun SMA Fatih Bilingual School minimal sudah menghafalkan 3 Al-Quran. Jika dia sekolah dari SMP di Fatih Bilingual School, ketika dia sudah tamat dari SMA maka dia mampu menghafalkan Al-Quran sebanyak 6 juz. Kemudian sebenarnya tujuan TAQ di Fatih Bilingual School itu ada apa sih? Untuk apa TAQ itu dilakukan? Yang pertama, mampu melahirkan generasi Qur'ani yang cinta dengan Al-Quran sehingga putra-putra kita, Bapak Ibu sekalian, terbiasa berinteraksi dengan Al-Quran dalam setiap harinya. Kemudian tujuan yang kedua, mampu menyelesaikan target TAQ yang telah dicanangkan dalam sekolah sebelum tamat sekolah, baik itu berupa tahsin maupun berupa tahfiz. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan sikap penting terhadap kelancaran membaca dan menghafalkan Al-Quran sehingga bacaan putra, Bapak dan Ibu sekalian menjadi lebih baik dan juga bahkan dapat menghafalkan
ayat-ayat Al-Quran, bahkan juz yang ada dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, menumbuhkan kesadaran siswa agar membiasakan membaca dan menghafalkan Al-Quran. Sehingga ketika ini menjadi kebiasaan, maka siswa akan merasa sangat gembira dan senang berinteraksi dengan Al-Quran, baik ketika membacanya maupun ketika menghafalkannya. Baik Bapak Ibu sekalian, adapun target pencapaian tahsin, yang pertama adalah siswa mampu membaca Al-Quran dengan baik dan fasih. Kemudian siswa menguasai tajwid, makharijul huruf, dan juga sifat huruf. Makharijul huruf artinya adalah bagaimana huruf itu dibunyikan. Kemudian sifat-sifat huruf adalah tentang bagaimana bentuk dan juga pengucapan huruf tersebut keluar dari setiap lisan para pembacanya. Kemudian berikutnya, siswa yang sudah baik bacaannya bisa naik ke level atau jenjang berikutnya, yaitu jenjang tahfiz, jenjang menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan siswa dapat mencapai target tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, adapun target untuk pencapaian umum untuk tahfiz sendiri pada tahun 2021-2022. Untuk SMP sendiri, yaitu kelas 7 dan sampai kelas 9 maksud kami, minimal dapat menghafalkan 3 juz Al-Quran. Sementara target umum untuk kelas SMA, yaitu dari kelas 10 sampai kelas 12, juga mampu menghafalkan Al-Quran minimal 3 juz selama berada di tingkat SMA. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian untuk target pencapaian secara khusus tahfiz 2021-2022 berikut kami rincikan penjelasannya. Yang pertama, untuk tingkat SMP, kelas 7 dalam 1 tahun mampu menghafalkan juz 30. Sementara untuk kelas 8 mampu menghafalkan juz 29. Sementara untuk kelas 9 mampu menghafalkan juz 28. Sedangkan untuk siswa SMA, kelas 10 juz 30, kemudian untuk kelas 11 juga mampu menghafalkan juz 29, sedangkan untuk kelas 12 mampu menghafalkan juz 28. Adapun siswa yang mencapai target tersebut tetapi dia masih punya waktu, maka bisa melanjutkan pada juz-juz selanjutnya untuk tahfiz atau hafalan Al-Qur'annya. Bapak Ibu sekalian, kemudian apa sih sasaran dari program TAQ atau Tahsin dan Tahfiz Al-Quran ini? Nah, yang pertama adalah sasarannya adalah makharijul huruf. Artinya, siswa dapat mengucapkan huruf-huruf Al-Quran ketika mengaji dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Kemudian yang kedua, siswa mampu membaca Al-Quran sesuai dengan ketentuan dan kaidah ilmu tajwid. Sedangkan berikutnya ataupun yang ketiga, siswa mampu untuk mengaji Al-Quran dan mengucapkan huruf demi huruf, kata demi kata, bahkan kalimat dengan kalimat sesuai dengan sifat-sifat huruf yang berlaku dalam ilmu tajwid. Lalu kemudian ketika ini semuanya baik, semuanya sudah bagus, semuanya sudah lebih baik lagi, kemudian siswa bisa melanjutkan kepada tahfiz ataupun menghafal Al-Quran. Dan ini adalah yang kita harapkan dari siswa-siswa kita semuanya, baik tingkat SMP maupun SMA. Kemudian metode pembelajaran tahfiz Al-Quran di tingkat SMP dan SMA adalah ada 3 hal. Yang pertama, metode tasmi' ataupun mendengarkan atau memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada muhafiz ataupun ustadz atau ustazahnya. Ini dilakukan secara harian atau setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian metode yang kedua adalah metode murojaah ataupun mengulangi hafalan Al-Quran yang sudah dihafal dari hari pertama sampai hari kelima. Ini dilakukan selama dalam 1 minggu itu 1 kali, artinya dilakukan secara mingguan. Kemudian yang terakhir ada namanya imtihan ataupun ujian ya. Untuk hafalan dan juga bacaan Al-Quran siswa akan diujikan dalam 1 semester minimal 2 kali ujian, yaitu ketika midterm dan juga ketika
final exam untuk semester 1. Begitupun nanti akan dilakukan pada semester 2 hal yang serupa juga Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian untuk program TAQ ini kita akan mengalokasikan waktu ya selama pandemi COVID-19 seperti yang kita sedang jalani saat ini untuk 1 jam pelajaran berdurasi 30 menit. Berikut rinciannya. Untuk kelas 7 dalam 1 minggu 5 jam pelajaran. Kelas 8 5 jam pelajaran dan kelas 9 5 jam pelajaran. Adapun untuk tingkat SMA, kelas 10 5 jam pelajaran, kelas 11 5 jam pelajaran dan kelas 12 SMA juga 5 jam pelajaran. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini kita juga menyampaikan beberapa contoh metode dalam menghafalkan Al-Quran yang bisa dilakukan oleh siswa. Yang pertama ada namanya metode takrir. Metode takrir itu merupakan metode mengulangi ayat yang sedang dihafal. Jadi siswa dapat mengulang-ulangi 1 ayat yang akan dia hafalkan. Setelah dia merasa cukup, kemudian dia menutup Al-Quran dan mencoba untuk menghafalkannya tanpa melihat mushaf atau Al-Quran. Kemudian metode yang kedua ada yang disebut dengan metode tadwin. Metode tadwin ini yaitu menyalin ayat yang akan dihafalkan. Jadi siswa atau peserta didik menyalin ayat yang dia targetkan untuk dihafalkan pada hari itu. Kemudian setelah dia salin, dia akan membaca apa yang dia salin. Dengan demikian maka memudahkan untuk siswa dalam menghafalkan ayat. Kemudian metode yang ketiga ataupun metode yang terakhir adalah metode tamtsil, yaitu memperagakan ayat yang akan dihafal. Yakni setiap siswa ketika ingin menghafalkan Al-Quran, dia melihat terjemahan dalam bahasa Indonesia, kemudian memperagakan terjemahan tersebut dalam gerak tubuh atau gesturnya sehingga akan melekat pada benaknya sehingga memudahkan siswa untuk menghafalkan Al-Quran. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, berikut juga kami memperlihatkan contoh buku hafalan Al-Quran yang mana di situ tertulis target hafalan, kemudian juga ada nilai dan juga ada tanda tangan ataupun paraf dari muhafiz ataupun pengajar Al-Quran. Demikian untuk TAQ ataupun tahsin dan tahfiz Al-Quran untuk tingkat SMP dan SMA. Mudah-mudahan putra dari Bapak dan Ibu sekalian, siswa-siswa kami di Fatih Bilingual School dapat mengikuti program TAQ dengan sebaik mungkin sehingga terwujudlah siswa Fatih yang cinta Quran dan menjadi insan Qurani. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Terima kasih kita ucapkan kepada Miss Elviana dan Bapak Maradona Sihombing atas pemaparannya. Semoga bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu terkait tentang program TAQ yang ada di SD, SMP, SMA Fatih Bilingual School. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, silahkan klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Sebelum kita tutup sesi ini, sedikit saya rangkum kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Program TAQ yang telah disampaikan adalah program yang didasarkan pada kurikulum yang disusun oleh Sekolah Fatih Bilingual School untuk mengukur tingkat kemampuan siswa dalam bidang tahsin dan tahfiz dengan harapan agar membiasakan siswa untuk membaca dan menghafal Al-Quran serta dapat melahirkan generasi Qurani yang cinta dengan Al-Quran. Demikianlah sesi kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di sesi Parents Orientation Program selanjutnya.